Seorang ibu dari dua anak yang mewarisi sebuah rumah dihadapkan dengan penyusup pada malam pertama di rumah baru mereka dan berjuang untuk kehidupan putrinya. 16 tahun kemudian kedua anaknya bersatu kembali ke rumah dan segalanya menjadi sangat aneh. Dengan saya Dev dan inilah dia Insiden in a Ghostland. Beth, Vera, dan ibunya sedang dalam perjalanan pindah ke sebuah rumah warisan keluarga mereka. Beth adalah seorang penulis horor, mengisi waktu dengan menceritakan kisah horor yang mengerikan. Dari belakang, sebuah mobil mengintimidasi mereka. Sang ibu memperlambat laju, membiarkan mobil itu pergi mendahului. Di minimarket, Beth membaca berita tentang penjarahan disertai pembunuhan yang terjadi di kota itu. Kemudian kembali mereka melihat mobil sebelumnya berhenti di minimarket. Ambil pusing, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah. Sebuah rumah tua yang megah dan gelap melengkapi suasana menyeramkan ketika pertama kali mereka menginjakkan kaki di halaman. Di dalamnya terdapat banyak koleksi boneka seram dan juga barang-barang antik. Mendapati sebuah tombol rahasia, Vera terkejut ketika melihat sebuah boneka keluar dari dalamnya. Di tempat lain, Colin yang sedang menelpon saat itu diserang oleh seorang pria yang entah dari mana datangnya. Ternyata pria itu adalah pengemudi mobil yang mengikuti mereka sebelumnya. Mendengar kegaduhan itu, Beth dan Vera segera datang mencari ibunya dan mendapati pria tadi di ruangan itu. Membuat mereka ketakutan, lalu berusaha pergi menjauh, namun pria itu berhasil menangkap mereka dan kemudian menyeret mereka ke ruang bawah tanah. Di sana ia sepertinya lebih tertarik kepada Vera, lalu membawanya masuk ke sebuah ruangan gelap. Sedangkan Beth berlari ke atas, namun di sana seorang pria lagi sudah menunggunya, mencegahnya untuk keluar. Lalu sang ibu datang menyerangnya, mengalahkan pria itu, kemudian turun ke bawah menyelamatkan Vera, menghabisi pria besar itu dengan sangat kejam. Beth terbangun dari tidurnya. Semua yang dilihatnya adalah kenangan buruk masa lalu. Saat ini Beth sudah menjadi seorang penulis terkenal. Dengan bukunya yang berjudul Insiden in a Ghostland, terinspirasi dari kisah nyata yang dialaminya. Hello. Hello. Vera? Malam itu Beth menerima panggilan telepon. Terdengar suara Vera yang ketakutan memintanya untuk datang ke rumah, lalu telepon terputus, membuatnya panik dan kemudian memutuskan pergi menemui Vera dan ibunya. Tibalah ia di rumah itu bertemu ibu yang sangat dirindukannya. Menurut sang ibu tak ada sesuatu yang terjadi dan Vera saat ini sedang tidur. Di meja makan mereka mendengar suara teriakan dari kamar Vera. Dan diketahui Vera saat ini telah mengalami gangguan kejiwaan karena trauma yang dialaminya. Beth sangat terpukul melihat keadaan Vera yang memprihatinkan. Paginya Beth turun ke basement menjenguk Vera yang ketakutan telah terlepas dari rantai berada di pojok ruangan. Beth mencoba menenangkannya, meyakinkan Vera bahwa tak ada yang akan menyakitinya. Malam itu Beth melihat tulisan di kaca, lalu mendapati Vera sudah terikat dengan riasan aneh pada wajahnya. Lalu keluar untuk mencari kunci borgol, namun tiba-tiba pintu kamar terkunci dan Vera berteriak dari dalam. Beth memanggil dan mencoba membuka pintu dengan paksa. Seketika teriakan itu berhenti, kemudian Beth mengintip dari lubang kunci dan sesuatu dari dalam mengejutkannya. Memanggil ibunya, mereka mendapati Vera keluar dari kamar beberapa kali menyantukkan kepalanya ke dinding, seolah seseorang sedang menyerangnya. Mereka menenangkan Vera sembari menunggu ambulan datang. Sang ibu mengatakan bahwa ada sesuatu yang diinginkan Vera dari Beth, yang mana kemudian pernyataan itu menjadi sebuah pertanyaan di kepala Beth. Kembali ke dalam, Beth tak menemukan Vera di tempat sebelumnya. Lalu melihat sebuah pergerakan, Beth mengikutinya ke sebuah ruangan yang terkunci. Di dalamnya ia mendengar sebuah suara yang tak dikenalinya mengatakan bahwa sosok itu telah menghancurkan Vera dan kemudian akan menghancurkan Beth. Membuatnya ketakutan, lalu pergi ke ruang tengah, menunggu sang ibu yang hingga saat ini belum juga pulang ke rumah. Tiba-tiba seseorang dari belakang menangkapnya.
Paginya Beth terbangun dengan keadaan lemah dan lebam di wajahnya, mencari ibunya di luar rumah, namun semua pintu telah terkunci. Mengira bahwa semua ini adalah ulah Vera, lalu dengan marah Beth mendatanginya. Di sana Vera memukulnya, menyadarkannya, memintanya untuk menerima kenyataan. Vera menceritakan perihal yang terjadi sebenarnya, bahwa pada malam kejadian itu sang ibu telah tewas. Dan kemudian Beth mengingat semua peristiwa yang telah terjadi, sehingga diketahui bahwa sejauh ini Beth telah berhalusinasi dan sebenarnya Beth lah yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Memeluk saudaranya itu, Vera merasakan kebahagiaan karena selama ini Vera telah berulang kali menyadarkannya, hingga pada akhirnya saat ini Beth telah kembali dengan kesadarannya. Kemudian terdengar suara alarm. Vera membawanya bersembunyi dan memintanya untuk jangan bergerak ataupun menangis, karena menurutnya seseorang akan datang untuk bermain dan menginginkan mereka untuk bersembunyi. Tak lama kemudian seseorang datang menemukannya di dalam lemari, menyiksanya dan merias Beth layaknya sebuah boneka, lalu membawanya ke kamar, menempatkan Beth bersama koleksi boneka di rumah itu. Tampaknya orang itu menginginkan Beth dan Vera menjadi bagian dari koleksi bonekanya. Diam-diam, Beth menyimpan tusuk konde yang terdapat pada boneka di sebelahnya. Tak lama kemudian seorang pria lain datang ke ruangan itu. Ternyata diketahui bahwa mereka berdua adalah pelaku yang datang pada malam kejadian itu. Mengingat pesan Vera, Beth hanya diam sembari memperhatikan pria itu menyiksa boneka. Kemudian datang kepada Beth, menggendongnya dan memperlakukannya seperti boneka. Pelan-pelan Beth menarik tusuk konde dan menusukkannya kepada pria itu yang tampaknya memiliki sebuah gangguan sehingga tak mampu membedakan antara Beth dan boneka. Ketika Beth berlari, barulah ia menyadari dan menyeretnya kembali ke dalam kamar. Tak ingin lagi diperlakukan seperti boneka, Beth melawan pria itu, memukulnya dengan benda keras sehingga membuatnya jatuh tersungkur. Mengambil kunci, Beth bergegas menuju ke pintu, namun dari baliknya pria lain mencoba memaksa masuk untuk menangkapnya. Beth berlari memecahkan kaca jendela dan bersembunyi di dalam kotak cermin, sehingga membuat pria itu terkecoh mengira bahwa Beth telah kabur melalui jendela. Selepas kepergian mereka, Beth menjemput Vera di ruang bawah tanah, lalu bersama-sama mencari jalan keluar dari rumah itu, hingga mereka berhasil meraih pintu dan kemudian berlari menyusuri hutan mencari pertolongan. Sekian lama berlari, tibalah mereka di pinggir jalan, berteriak memanggil mobil patroli yang sedang melintas. Kemudian petugas menelpon ke pusat untuk meminta bantuan. Namun tanpa mereka sadari, pria itu sudah berada di sana, lalu menghabisi kedua polisi dan kemudian membawa Vera dan Beth ke mobil menuju kembali ke rumah. Di dalam mobil lagi-lagi Beth berhalusinasi dan kembali ke kehidupan di dunia ilusinya, melihat ibu dan beberapa orang sedang menghadiri acara peluncuran buku karyanya. Saat itu sepintas Beth melihat Vera lalu mengikutinya. Dari pintu kaca, Vera yang tersiksa berteriak memanggilnya. Sang ibu mencoba menahannya agar tetap di sini untuk menghindari kehidupan yang menyakitkan di dunia berbeda yang berada di balik pintu. Namun Beth bersikeras untuk menolong saudarinya yang sedang tersiksa, lalu masuk ke dalam pintu dan Beth kembali ke kehidupan nyata, membantu Vera yang saat itu sedang terpojok. Beth melawan dengan segenap kemampuannya, dan tak lama kemudian polisi datang menghentikan pria besar yang hendak menyerangnya, juga menghabisi rekannya yang enggan menyerahkan diri. Di luar telah menunggu ambulan yang kemudian menyelamatkan mereka, membawa mereka pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, Beth terlibat perbincangan dengan seorang dokter yang merawatnya. Beth mengatakan bahwa ia adalah seorang penulis dan akan menulis kisahnya sendiri di dalam buku karyanya. Menatap kehidupan baru, Beth bersiap menggapai cita-citanya bersama Vera, saudarinya yang akan selalu berada di sampingnya, dan film pun berakhir. Setengah perjalanan film ini kita diperlihatkan Beth yang hidup dengan halusinasi di dalam dunia ilusi, hingga setelah sekian lama akhirnya ia tersadar kembali ke kehidupan nyatanya dan berhasil melewati semua kesakitan, kemudian berbahagia hidup dalam ketenangan. Sepedih apapun kenyataan, tatap dan hadapilah semuanya dengan usaha dan waktu yang akan membawamu pada kebahagiaan. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.